Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Erlin Dwi Minirum dengan NPM 213. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan fungsi-fungsi dari icon yang terdapat pada Microsoft PowerPoint 2007. Pada dasarnya, menu-menu dalam Microsoft PowerPoint ini sendiri tidak jauh beda dengan Microsoft Word, yaitu ada Quick Access Toolbar, kemudian ada Title Bar, lalu ada Windows menu, kemudian ada tab menu, kemudian ada ribbon tool, kemudian ada scroll bar, kemudian ada page status, kemudian ada layout mode, dan kemudian yang terakhir ada zoom menu. Yang pertama yaitu Quick Access Toolbar. Ada 3 icon yang terdapat pada menu ini dan memiliki perintah 1. Save atau menyimpan file hasil kerja. Kemudian undo atau redo yang berfungsi untuk memundurkan atau memajukan hasil kerja. Kemudian ada open untuk membuka lembar kerja, dan yang terakhir ada new untuk membuka lembar kerja baru. Selanjutnya ada title bar. Title bar ada nama dokumen yang sedang dibuka. Jika sedang membuka presentasi baru, maka secara default akan bernama presentation. Yang ketiga yaitu Windows menu. Perintah yang terdapat pada icon ini adalah 1. Minimize, maximize atau resort down, dan close. Minimize berfungsi agar lembar kerja berjalan di latar belakang. Maximize atau resort down untuk mengembalikan atau membuat tampilan Word menjadi layar penuh. Dan yang terakhir ada close untuk menutup lembar kerja. Menu yang keempat yaitu tab menu. Tab menu berisi beragam icon dengan fungsi yang berbeda-beda yang akan berguna untuk kebutuhan mengetik. Dalam tab menu ini terdapat 7 macam. Yang pertama ada home, kemudian insert, kemudian design, animation, slideshow, review, dan juga view. Menu yang kelima yaitu ribbon tool. Ribbon tool adalah isi dari tab menu di mana setiap ikonnya memiliki fungsi dan perintah yang lebih spesifik. Menu tab yang pertama yaitu menu home. Dalam menu home terdapat 6 ribbon tool. Ribbon tool yang pertama yaitu group clipboard. Dalam group clipboard terdiri dari 1 icon paste untuk menempelkan hasil paste atau cut. Kemudian icon cut untuk memotong teks atau objek tampilan. Kemudian icon copy untuk menggandakan teks atau objek terpilih. Kemudian icon format painter untuk meniru format halaman dokumen ke dokumen lainnya. Ribbon tool yang kedua yaitu slide. Grup slide terdiri dari yang pertama icon new slide untuk menyisipkan slide yang baru, icon layout untuk menentukan tata letak slide, kemudian ada icon research untuk menduplikasi slide, kemudian ada icon delete untuk menghapus slide. Ribbon tool yang ketiga ada group font yang terdiri dari 1. Font untuk mengubah jenis huruf, kemudian ada font size untuk mengganti ukuran huruf, kemudian ada increase font size untuk membesarkan huruf, kemudian ada decrease font size untuk mengecilkan huruf, kemudian ada clear all formatting untuk mengembalikan teks seperti semula, kemudian ada bold untuk membuat karakter huruf menjadi tebal, kemudian italic untuk membuat karakter huruf menjadi miring, kemudian ada underline untuk membuat karakter huruf menjadi garis bawah, kemudian ada strike
stroke untuk menggambar atau membuat garis di tengah kalimat yang dipilih. Kemudian ada icon text shadow untuk memberikan efek pada tulisan. Kemudian ada karakter spacing untuk mengatur jarak antara huruf yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada changes untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital dan sebaliknya. Dan yang terakhir ada icon font color untuk memberi warna latar belakang. Ribbon tool yang keempat yaitu paragraf. Grup paragraf terdiri dari yang pertama ada icon bullets untuk penomoran dengan menggunakan bentuk-bentuk geometris. Kemudian ada icon numbering untuk membuat penomoran, icon decrease list level untuk menggeser teks ke kiri. Kemudian ada icon increase list level untuk menggeser teks ke kanan. Kemudian ada icon line spacing untuk mengatur spasi. Kemudian ada icon align text left untuk meratakan teks sebelah kiri. Kemudian ada icon center untuk penempatan teks di tengah. Kemudian ada icon align text right untuk meratakan teks sebelah kanan. Kemudian ada icon just type untuk meratakan teks sebelah kiri dan kanan. Ada columns untuk membagi lembar kerja menjadi beberapa bagian. Kemudian ada text direction untuk mengubah arah teks. Kemudian ada align text untuk mengubah tempat posisi teks. Kemudian ada convert to smart art graphic untuk mengubah teks menjadi diagram. Kemudian ribbon tool yang terakhir yaitu drawing. Grup drawing terdiri dari icon 1 shapes untuk membuat objek shapes. Kemudian icon arrange untuk mengatur posisi dan rotasi objek, icon quick stylist untuk memberikan visual style, icon shapes fill untuk memberi background warna pada objek, icon shapes outline untuk memberi warna pada bingkai pada objek, shapes effect untuk memberikan efek pada objek. Kemudian ribbon tool yang terakhir ada editing. Grup editing terdiri dari yang pertama ada find untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyword tertentu dalam suatu file. Kemudian ada icon replace untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Kemudian ada icon select untuk memilih objek tertentu dalam file. Tab menu yang kedua ada insert. Pada menu insert terdapat 5 ribbon tool. Yang pertama ada table. Table untuk membuat atau menempatkan table slide. Ribbon tool yang kedua yaitu illustration. Grup illustration terdiri dari 1 picture untuk menyisipkan gambar pada slide. Kemudian ada clip art sama halnya dengan picture. Kemudian ada foto album untuk mengambil gambar atau menambahkan gambar dari file lain yang ada di komputer. Kemudian ada shapes untuk membuat bentuk sesuai kebutuhan presentasi. Kemudian ada smart art untuk menampilkan visualisasi dalam bentuk diagram. Kemudian ada charts untuk menyisipkan grafik dalam slide. Ribbon tool yang ketiga yaitu link. Grup link terdiri dari 1 icon hyperlink untuk menghubungkan satu bagian dengan bagian lain. Kemudian ada icon action. Ribbon tool yang keempat yaitu text. Text terdiri dari 1 text box yang berfungsi untuk menyisipkan teks yang secara langsung tidak dilengkapi dengan bingkai. Kemudian ada icon header dan footer yang berfungsi untuk menempatkan atau menyisipkan footer dan header pada halaman slide. Kemudian ada icon word art untuk membuat variasi teks dengan tampilan lebih menarik. Kemudian ada icon date and time untuk menempatkan atau menyisipkan tanggal dan waktu pada slide. Kemudian ada icon slide number untuk memberikan nomor pada lembar kerja. Kemudian ada icon
symbols untuk menyisipkan sebuah simbol. Kemudian ada icon objek yang berfungsi untuk menyisipkan suatu objek atau program lain yang akan digunakan dalam bekerja. Ribbon tool yang kelima yaitu media clips. Dalam media clips terdiri dari dua. Yang pertama ada movie yang berfungsi untuk menyisipkan video pada slide. Kemudian ada sound yang berfungsi untuk menyisipkan suara pada slide. Tab menu yang ketiga yaitu desain. Pada menu desain terdapat 3 ribbon tool. Yang pertama ada page setup. Grup page setup terdiri 1. Icon page setup untuk mengatur ukuran slide. Kemudian ada slide orientation untuk mengatur orientasi slide. Ribbon tool yang kedua yaitu themes atau tema yang terdiri dari 1 color untuk mengatur atau memilih motif latar belakang pada slide. Kemudian ada font untuk memberikan warna pada huruf. Kemudian ada efek untuk memberikan efek warna. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada ribbon tool background. Dalam grup ini terdapat 1 background style untuk mengatur atau memilih motif latar belakang pada slide. Kemudian yang kedua ada hide background graphics untuk menghilangkan dan memunculkan efek gambar pada background. Tab menu yang keempat yaitu animation. Dalam animation terdapat 3 ribbon tool. Yang pertama ada preview. Preview berfungsi untuk melihat tampilan slide atau dokumen yang telah dibuat. Kemudian ada ribbon tool animation. Animation memilih animasi bagi objek yang ada pada slide. Terdiri dari animasi dan custom animation. Yang ribbon tool terakhir yaitu transition to this slide yang berfungsi untuk memberikan slide pada perpindahan slide yang dibuat, yang terdiri dari transition sound, transition speed, apply to all, advanced slide. Yang advanced slide sendiri terdiri dari one mouse click and automatically after. Tab menu yang kelima yaitu slideshow. Dalam tab menu slideshow ini terdapat 3 ribbon tool. Ribbon tool yang pertama yaitu start slideshow. Start slideshow terdiri dari 1 from beginning untuk menjalankan slide mulai dari posisi awal hingga akhir slide. Kemudian ada from current slide untuk menjalankan slide mulai dari slide akhir atau slide yang sedang dipilih hingga akhir slide. Kemudian ada icon custom slideshow untuk mengatur sendiri urutan slide presentasi sesuai dengan keinginan. Ribbon tool yang kedua ada setup untuk mengatur tampilan yang terdiri dari 1 hide slide untuk menyembunyikan atau menampilkan slide yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada icon rehearse timing untuk mengatur lamanya tampilan slide dengan menggunakan waktu tertentu sehingga slide disajikan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga ada record narration dan rehearse timing. Ribbon tool yang terakhir yaitu monitor. Monitor terdiri dari resolution, show presentation on, and use presenter view. Tab menu yang keenam yaitu review. Dalam menu review terdapat 3 ribbon tool. Yang pertama ada proofing. Proofing digunakan untuk melakukan pengecekan pada tata tulis yang dibuat di slide. Kemudian ribbon tool yang kedua ada comments. Comment berfungsi untuk memberikan catatan pada slide yang dibuat. Ribbon tool yang terakhir yaitu protect yang berfungsi untuk melindungi slide presentasi yang dibuat. Tab menu yang terakhir atau yang ketujuh yaitu view. Dalam menu view terdapat 6 ribbon tool. Ribbon tool yang pertama yaitu presentation view. Terdiri dari 1 icon normal untuk menampilkan secara lengkap outline presentasi, isi slide, dan catatan pada slide tersebut.
Kemudian ada slide sorter untuk menampilkan secara keseluruhan dari slide yang dibuat dalam bentuk miniatur. Kemudian ada notes pack untuk menampilkan slide lengkap dengan catatan atau keterangan tambahan dari setiap slide. Kemudian ada slide master untuk menempatkan dan menambahkan sesuatu, baik teks maupun objek yang akan ditempatkan pada setiap slide yang akan dibuat. Yang terakhir ada handout master dan note master. Ribbon tool yang kedua yaitu saw atau hide yang terdiri dari satu rule untuk menampilkan atau menyembunyikan garis tabulasi. Yang kedua ada grid lines. Kemudian ada message bar. Ribbon tool yang ketiga yaitu ada zoom. Zoom terdiri dari satu icon zoom untuk menentukan pengaturan ukuran jendela kerja. Kemudian ada icon fit to window untuk menentukan tampilan slide presentasi dengan tampilan menyesuaikan dengan jendela PowerPoint. Ribbon tool yang keempat yaitu color atau grayscale yang terdiri dari color, grayscale, pure black and white. Ribbon tool yang kelima yaitu window. Window terdiri dari new window, move, split, chat, arrange, all. Ribbon tool yang terakhir yaitu macros. Selanjutnya menu yang keenam yaitu scroll bar. Tool yang berada pada sebelah kanan layar ini berguna untuk menggeserkan secara vertikal sehingga lembar kerja dapat terlihat secara keseluruhan. Menu yang ketujuh yaitu page status yang berfungsi untuk menunjukkan halaman atau slide keberapa yang sedang kita buat dan berapa jumlah slide yang kita buat. Menu yang kedelapan yaitu layout mode. Icon ini berguna untuk memulai presentasi atau slide yang sudah kita siapkan. Menu yang kesembilan yaitu zoom menu. Sesuai dengan namanya, menu ini berguna untuk memperbesar dan memperkecil tampilan pada lembar kerja PowerPoint.